kita bertemu lagi di hari ini di pertemuan pertama kita. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, satu orang yang pimpin kita dalam doa. Saya dari Texan, orang yang pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapak baik, terima kasih atas pimpinanmu. Sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak absen terlebih dahulu. Matius Nale, Hadir Pak, Nardi Tabenu, hadir Pak, Jimri Akulas, hadir, Imnul Bauk. hadir Pak, Oke, baik semua hadir hari ini ya. Baik. Pak. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan pengertian dari rantai makanan. Apa hari sudah tahu tentang pengertian rantai makanan? Tahu Pak, Oke, Bang mau tanya pengertian rantai makanan itu apa? nanti makanan adalah rantai makanan adalah penyusunan atau susunan dari makhluk hidup. Oke, baik, benar, itu benar sekali. Tapi Pak, di sini Pak menjelaskan lebih detail, yaitu rantai makan adalah suatu peristiwa atau makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dilansir dari sumber belajar, dalam suatu rantai makanan makhluk hidup memiliki sejumlah peran masing-masing. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam rantai makan. Ada 3. Sini Pak penjelasan untuk kita. Yang pertama itu produsen. Hampir semua tumbuhan hijau, alga, plankton atau cyanobacteria termasuk di dalam produsen rantai makanan. Mereka bisa hidup berkat sinar matahari sebagai energi utamanya. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan bagian terbesar dari rantai makanan karena mereka memakan hampir seluruh organisme hidup yang ada di bumi. Yang ketiga Pak penjelasan untuk kita yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer bertugas sebagai hewan yang menyelesaikan siklus hidup. Di tahap ini mereka akan membantu dalam mendaur ulang nutrisi dengan mengembalikannya ke tanah atau lautan sehingga nutrisi tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh produsen. Di sini Pak jelaskan pengurai itu bisa juga disebut dengan penguasa atau yang bisa memakan segalanya. Dia bisa memakan konsumen dan produsen. Yang berikut hasil untuk kita itu jenis-jenis rantai makanan. Jenis-jenis rantai makanan di sini yaitu terdapat 4. Yang pertama, rantai makanan perumput atau grazing food chain. Jenis rantai makanan yang satu ini dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofik pertamanya. Yang kedua, rantai makanan detritus. Jenis rantai makanan detritus dimulai dari detritivore, yakni suatu organisme yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. Yang ketiga di sini yaitu rantai makanan parasit. Parasit adalah suatu organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain. Ciri khas dari rantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Yang terakhir, bagian jelasan untuk kita yaitu rantai makanan saprofit. Jenis rantai makanan yang terakhir adalah saprofit, yakni rantai makanan yang diawali dari penguraian jasad makhluk hidup oleh organisme saprofit. Sebagai informasi, saprofit merupakan istilah untuk organisme yang dapat mengurai sisa organisme yang sudah mati. Oke, apakah sampai sini ya adik-adik bisa mengerti penjelasan dari Pak? Mengerti Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dengan fungsi rantai makanan. Pada dasarnya rantai makanan dapat membantu makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Namun ada sejumlah fungsi lain dari keberadaan rantai makanan yakni sebagai berikut. Ada 4 fungsi dari rantai makanan. Yang pertama, menjaga kestabilan ekosistem makhluk hidup. Yang kedua, mencegah terjadinya kepunahan suatu hewan. Yang ketiga, mengurangkan interaksi antar spesies di dalam ekosistem. Yang keempat, dapat membantu membedakan antara spesies basal, spesies transisi, dan spesies predator puncak.
Yang berikut yaitu yang materi akhir yang Pak akan bawakan untuk kita, yaitu tentang sabar adik-adik. Contoh dari rantai makanan. Contoh di sini apa yang pas akan berikan untuk kita, yaitu contoh rantai makanan yang Pak akan bawakan untuk kita itu rumput. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Kemudian di sini burung elang tidak dimakan apa-apa ya. Tidak apa-apa kalau Pak akan bacakan untuk kita, tapi Pak jelaskan untuk kita bahwa elang itu akan mati, akan menjadi pupuk, dan pupuk itu untuk menyegarkan rumput. Kemudian rumput tumbuh dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan dimakan burung elang. Dia akan berputar-putar seperti itu. Ya, itu contoh dari rantai makanan. Sampai sini hari ini penjelasan dari Pak, apakah ada bisa mengerti? Oke, baik, terima kasih. Sebagai pekerjaan rumah untuk adik-adik, Pak akan memberikan sedikit pekerjaan rumah untuk mengisi waktu luang dari adik, yaitu Pak akan memberikan tugas adik-adik menggambar contoh dari rantai makanan yang adik-adik tahu dan dikumpulkan besok. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Pak minta saudara Iman untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Pak akan tutup sekolah daring kita hari ini. Terima kasih.